Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan sharing materi ke kalian tentang kewarganegaraan. Jadi pada pertemuan kali ini ada 4 materi yang akan aku bahas buat kalian. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pengertian kewarganegaraan adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara yang sadar bela negara yang berlandaskan pada pemahaman politik kebangsaan. Hal-hal yang penting dalam kewarganegaraan yaitu siswa mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan, jujur dan demokratis serta bertanggung jawab, saling memahami antar warga negara dan saling menghormati, menghargai dan saling toleransi, menambah pengetahuan tentang peraturan negara yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan warga negara agar warganya sadar akan hal dan kewajiban yang dimilikinya. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia agar rakyat Indonesia paham akan rumusan serta pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Pengertian warga negara yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 telah dicetuskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hak warga negara yaitu mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian. Kewajiban warga negara yaitu setiap warga negara wajib menjunjung tinggi ketetapan hukum serta pemerintah, tidak ada yang dikecualikan atau diabaikan. Setiap warga negara juga berhak dan mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembangunan sekaligus pembelaan negara. Peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara ada 4, yaitu peran pasif, aktif, positif, dan peran negatif. Sikap positif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat orang lain dalam kegiatan musyawarah, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan keseharian, menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran yang tinggi, tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, kita akan lanjut langsung ke materi yang ketiga, yaitu tentang hubungan warga negara dengan pemerintah. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain: 1. Bagi setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ayah WNI serta ibu WNA atau sebaliknya. Kemudian, anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari ibu WNI serta ayah yang tidak mempunyai status kewarganegaraan dan hukum negara asal dari si ayah tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut. Yang kelima adalah anak yang lahir di luar dari suatu perkawinan yang sah dari ibu WNI. Penentuan dan dalam penetapan warga negara ada 2, yaitu apatrid. Ada 2, yaitu ada 3, yaitu apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid yaitu seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya seorang keturunan bangsa A atau ius soli lahir di negara B, ius sanguinis. Oleh karena itu, orang tersebut bukan dari warga negara A dan tidak pula menjadi warga negara B. Bipatrid. Bipatrid adalah seorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Contoh seorang keturunan bangsa C atau ius sanguinis lahir di negara D, ius soli. Oleh karena itu, ia keturunan bangsa C, maka ia dianggap sebagai warga negara C. Namun, negara D juga menganggapnya sebagai warga negara karena ia lahir di negara D. Dalam kewarganegaraannya rangkap ini, maka seseorang warga negara memiliki hak untuk memiliki status kewarganegaraannya. Multipatrid yaitu seseorang yang memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan ada 2, yaitu ius soli dan ius sanguinis.
Ius soli itu merupakan asas kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan wilayah bayi lahir. Misalkan seorang anak memiliki orang tua dari negara Cina, namun dia lahir di Indonesia, maka anak yang lahir tersebut menjadi warga negara Indonesia. Ius sanguinis yaitu asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan penduduknya berdasarkan hubungan darah dengan orang tuanya. Misalkan saja seorang bayi yang lahir di negara Indonesia dari pasangan berkewarganegaraan Jerman. Bayi ini dilahirkan di Indonesia karena orang tuanya bekerja di sini. Karena negara kita menganut asas ius sanguinis, maka bayi itu dianggap berkewarganegaraan Jerman. Pengertian pemerintah. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk semua badan kenegaraan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang memerintah di wilayah suatu negara. Pemerintah dalam arti kepala eksekutif atau presiden atau perdana menteri bersama-sama dengan menterinya sebagai organ eksekutif yang disebut dalam menteri atau kabinet. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkuasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau warga negara. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, pengertian negara itu adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah. Yang umumnya memiliki kedaulatan negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Fungsi dari negara, atau yang biasa disebut dengan trias politika, fungsi legislatif, adalah membuat undang-undang atau peraturan yang harus disepakati oleh seluruh warga negara di Indonesia. Di antaranya terdapat DPR, MPR, dan DPD. Kemudian yang kedua adalah fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan atau eksekusi atas undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah fungsi yudikatif, adalah sebagai pengawas agar semua peraturan ditaati. Kemudian juga ada unsur-unsur negara. Berdasarkan hukum ketatanegaraan, negara harus memenuhi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara, yaitu yang pertama adalah wilayah dengan batas tertentu, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara dan menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Yang kedua adalah rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Orang yang tinggal di wilayah tersebut tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat, yaitu penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintah di negara tersebut. Pemerintahan tersebut memiliki kedaulatan keluar maupun ke dalam. Memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 ayat alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga adalah hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Oke, itu adalah 4 materi yang telah aku sampaikan pada kalian. Dan untuk materi selanjutnya aku akan sambung lagi, entah itu bertema apa. Oke, udah dulu ya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.